juga terlihat dengan Terdengar Pak, terdengar jelas. jelas ya Mas Doni ya, oke. Jelas. Nah ini yang biasa kami praktekkan ya, yang biasa kami praktekkan. Jadi di dunia jualan online atau online marketing atau digital marketing atau internet marketing itu sebenarnya banyak sekali ya tema atau alirannya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sedang menikmati pada kesempatan malam hari ini, ya inilah dari kami ya, dari komunitas kami. Kami terkenal dengan istilah postang-posting, cotang-chatting, closing-closing, kiram-kirim, ya cuan-cuan-cuan gitu ya. Dan secara mudah memang kita menamakan strategi jualan online. Oke. Dan kita kenalan lagi. Ya, saya biasa disebut praktisi bisnis online, lebih enak ya. Dan ini nama saya Wahyu Utama Dewa Putra, sesuai KTP dan nomor rekening. Dan sekarang saya selain bisnis online, saya juga akhirnya terdampar sebagai pembicara, konsultan, narasumber, dan lain sebagainya itu. Saya pertama kali belajar di dunia internet marketing adalah bersama Piranha Mas Group. Kemudian saya juga mendalami supaya delivery materi itu semakin baik gitu ya. Saya bersama Pak Ongki Hoyanto, jadi ini Tung Desem Waringin Official gitu ya. Kemudian ya mau nggak mau harus bersertifikasi profesi gitu dari BNSP. Ya walaupun 3 tahun sekali harus diperpanjang ya kalau BNSP itu. Tapi ya memang permintaan dari pemerintah juga sih. Saya biasa diundang kementerian, Bank Indonesia dan lain sebagainya, mereka menghendaki hal ini gitu. Ya mau nggak mau kita harus penuhi gitu kan. Kemudian saya juga menggawangi kelas akademi Facebook ya, karena pada waktu itu memang Facebook itu sangat kondang banget ya sampai sekarang sih. Nah kemudian juga menggawangi Joglo Jawa Makmur, jadi jualan rumah Joglo custom, gebyok dan lain sebagainya. Nah, kekuatan saya sebetulnya bukan produsen ya, teman-teman. Saya itu juga adalah kekuatannya di sales dan marketing, sehingga ketika jualan produk ya harus kerjasama dengan teman-teman produsen, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan sampai dengan saat ini. Oke, berikutnya adalah, nah ini dia. Ini adalah kategori-kategori produk yang masih ngehits di tahun kedepannya juga. Ya, dari tahun 2022 memang datanya ya, tapi ketika kita lihat secara pengalaman kami juga, inilah nanti kategori-kategori produk yang bakal juga masih ngehits sampai 2023 nih. Ya, dan nggak usah khawatir dengan adanya isu-isu resesi ya. Kalau resesi itu sudah terjadi ketika $1 15.000 itu udah resesi sebetulnya. Ya, yang paling resesi nanti adalah ketika orang itu menahan uangnya sama sekali gitu. Jadi dia nggak mau belanja. Sehingga akhirnya kita sudah produksi, tapi tidak ada yang beli. Nah itu baru resesi sebetulnya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir dengan isu-isu yang berkembang, yang akhirnya diberitakan dengan tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap semangat aja. Ya. Oke, ini sepintas bahwa kategori ini adalah yang bakal tetap ngehits. Terutama, nah toko rame kan produk utamanya adalah fashion, baju, atau busana muslim gitu ya. Nah tentunya Betul, betul Pak. nomor 2 nih fashion ya kan. Dan luar biasa orang belanja belanja fashion dalam jenis apapun tuh mengerikan sekali ya, terutama yang wanita ya. Kalau pria mungkin beli satu untuk bertahun-tahun. Kalau wanita itu 1 minggu mungkin 7 style tuh ada tuh. Nah jadi memang pas banget nih. Kalau kita jualannya fashion, ya harus kemana sih saya jualnya ya? Berarti ke wanita ada pasti. Coba tanya Mas Doni deh. Mas Doni itu kalau beli baju berapa kali dalam seminggu? Pasti cuma satu deh. Itu aja nanti yang dipakai gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu Tapi beda saya lagi. Nah, iya, tapi saya udah mulai ke wanita ke ibu-ibuan nih Pak. Jadi belinya juga udah banyak style. ya karena sesuai dengan kegiatannya kan tentunya. Betul, betul. Iya. Oke. Ya pakai enggak lebih banyak lah konsumsinya di kalangan wanita seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman semua ya, jadi ini yang bakal bisa dipelajari oleh teman-teman semua. Ini adalah sekali lagi pondasinya ya, dasar
bagaimana nanti kita bisa menjangkau di mana sih calon-calon pembeli kita itu berada gitu. Yang paling asik atau yang paling harus dilakukan, dan ini adalah kegiatan kami ya, apapun produknya kami pasti akan melakukan dulu tuh riset produk dulu di internet, supaya mendapatkan kebutuhan pasar terhadap produk. Yang kedua, kota-kota yang mencari produknya kita tuh di mana gitu loh. Ya, jadi kita melakukan riset dulu, baru membangun akun-akunnya, bukan kebalikannya ya, bukan mendapatkan akunnya dulu, baru melakukan risetnya. Kalau di kami cenderung riset dulu, baru kita membangun akunnya. Jadi menggunakan apa saja itu hanya untuk membantu percepatan ya, tidak ada yang instan di sini, hanya adanya percepatan seperti itu. Mau menggunakan toko rame, mau menggunakan platform-platform online lainnya, itu apapun bisa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita mesti tahu dulu nih kebutuhan pasar terhadap produknya kita dulu nih gitu. Karena yang berubah itu bukan algoritma ya teman-teman. Sekarang ini yang berubah setelah pandemi terutama, yang berubah itu adalah perilaku konsumennya. Jadi perlu digarisbawahi banget nih. Jangan sampai kita justru mengadaptasi terus bahwa oh algoritmanya sudah begini, ada perubahan mesinnya, ada perubahan medianya. Tidak tepat secara pasti sebetulnya. Yang sangat berubah adalah perilaku dari konsumennya gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai juga gitu. Jadi calon-calon pembeli ini tuh gimana sih? Oh ternyata sekarang tuh mereka justru malam-malam baru dibuka nih media-media sosialnya gitu. Oh mungkin jam 5 pagi atau jam 4 pagi baru mereka dibuka. Karena ya setelah pandemi kita tahu ya, apalagi pandemi itu banyak kan bekerja di rumah kan, WFH gitu. Jadi ketika bangun tuh yang dipegang pertama kali pasti HP, ya, termasuk teman-teman semua, betul kan? Bahkan kalau kita cek nih, minimal orang pegang HP scroll-nya tuh berapa kali sih? Ternyata minimal 20 kali loh. Bayangin, di scroll sampai bawah, habis itu di back, dia kan ke atas lagi tuh, di scroll lagi, diulang lagi. Ternyata rata-rata orang Indonesia dalam sehari minimal scroll-nya itu ada 20 kali. Nah, masalahnya ketika mereka scroll 20 kali itu kita tampil nggak produk kita gitu. Nah, supaya bisa tampil ya itu tadi, kita harus tahu dulu kebutuhan pasar terhadap produknya apa gitu, dan mereka kecenderungannya menggunakan platformnya apa saja gitu kan. Yang kedua adalah target market nih. Nah, seperti yang tadi sampaikan adalah produk saya itu cocoknya buat siapa sih gitu loh. Jangan sampai kita semua orang ditawarin ya. Belum tentu orang itu suka dengan apa yang kita tawarin, dan orang menggunakan sosial media itu tidak suka ditawarin. Terus kita kebanyakan, bahkan saya itu sering banget mendapatkan spam di WA itu. Wah, bete banget sih kalau udah kayak gitu ya. Walaupun banyak sekali tools-tools WA yang ya mungkin bermanfaat, kalau saya sih nggak suka di spam kayak gitu. Ya kan, malah saya akan blokir dan report seperti itu kan. Nah, akhirnya saya bikin juga tools cara memblokir dan mereport gitu. Jadi enak banget gitu kan. Kalau orang-orang gimana caranya mendapatkan nomor HP, kalau saya justru memblokir nomor HP yang mengganggu saya, spam gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih harus target market gitu ya? Saya singkat TM gitu supaya mudah. Ya supaya kalau kita bikin konten tuh lebih kena gitu, karena sesuai target marketnya. Ya kan, kalau baju kita memang untuk orang, maksudnya untuk wanita gitu kan, masa ya kita akan berbicara yang di luar kebiasaan-kebiasaan para wanita itu terhadap produk kita gitu kan. Nah, jangan sampai ketika kita bikin konten tuh terlalu melenceng jauh gitu ya, teman-teman. Lebih mudah bersaing. Nah, setelah 2 tahun ini kan banyak juga ya di tahun pertama, mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang terkena pengurangan karyawan juga. Tetapi mereka itu sekarang sudah paham nih, bagaimana sih cara mendapatkan income yang lebih mudah, ternyata jualan online mudahnya gitu. Sehingga akhirnya semua produk sekarang hampir semuanya tuh masif ya, teman-teman. Sehingga kenapa harus TM, harus target marketnya tuh harus sesuai gitu ya. Nah, terkait dengan risetnya tadi, kebutuhan pasar gitu. Jualah kepada orang yang membutuhkan. Nanti kita akan lihat bagaimana mekanismenya ya. Terus lebih mudah tahu apa yang dialami dan dibutuhkan market. Ini penting banget ya, teman-teman. Jangan sampai kita jualan itu ya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau membantu algoritma nih hanya sebagai pelengkap saja ya. Oke. Rumusnya TM nih, teman-teman. Yang paling sederhana adalah ini aja sih sebetulnya. Kita akan menyasar ke orang yang usianya berapa gitu. Terus jenis kelaminnya, pekerjaannya,
kota atau wilayahnya, nanti terkait dengan riset tadi ya, kota mana sih yang mencari produk gitu kan, kebutuhan spesifik terhadap produknya tuh nanti kita juga akan lihat nih dari data-data yang kita peroleh ya. Kemudian orang ini tuh minat dan hobinya tuh apa gitu, sehingga kita benar-benar dekat dengan mereka nantinya gitu. Tidak semua orang ditawarin, belum tentu loh. Kayaknya sih produkku nih keren gitu, tapi belum tentu orang membutuhkan. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contohnya nih, seperti ini ya. Nah, misalnya usianya seperti ini, gendernya khusus wanita. Jadi misalnya produk saya tuh cocok buat wanita. Tapi kebiasaan kita tuh langsung tuh, wanita dan pria. Sebaiknya kalau pemula, jangan langsung dulu nih. Cocoknya untuk wanita atau pria dulu, harus satu-satu dulu. Nanti kalau sudah mapan, banyak yang repeat order, baru wanita dan pria yang ditembak gitu. Jangan sampai kita di awal tuh langsung semuanya gitu, wanita dan pria. Harus benar-benar mencermati kebutuhannya dulu ya teman-teman ya. Pekerjaannya ibu rumah tangga, kotanya di Tomohon misalnya, kebutuhan spesifiknya misalnya jus buah khusus untuk diabetes nih. Nah ini kita juga harus tahu nih, nanti kita ini kan di toko Rame kan fashion ya, nanti kita akan lihat ternyata ini loh yang spesifik di kebutuhan fashionnya di toko Rame terutama ya. Kemudian dia minat dan hobinya hidroponik. Jadi akhirnya, oh berarti saya harus bergabung di komunitas hidroponik nih. Supaya apa? Supaya nanti produknya kita bisa terserap sama mereka. Seperti itu ya. Nah, ada 2 pasar, sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 pasar yang wajib dikuasai di dunia media online nih. Kalau kita mau jualan online, ada 4 pasar sebetulnya. Tapi yang paling mudah teman-teman, saya sampaikan nih 2 pasar dulu aja ya. Yang paling mudah adalah pasar sosial media. Nah, di situ juga saya sudah sampaikan fitur-fitur dari masing-masing sosial media yang ada 5 ini pasti teman-teman nggak asing kan? Itu fitur yang paling powerful nih. Ya, Facebook itu ada siaran langsung. Ya, nyaris semua platform online ini bisa dimanfaatkan siaran online siaran langsungnya maksudnya seperti itu. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan ya, benar-benar dipakai. Kemudian nanti ketika jualan di toko Rame, jangan sampai kita tidak pernah memberitahukan bahwa kita tuh punya dagangan di toko Rame gitu loh. Jadi linknya toko Rame itu harus disebarkan teman-teman ya. Pasti teman-teman kenal dengan Deddy Corbuzier dong, ya. Wah itu kondangnya kayak apa sih? Deddy Corbuzier itu kalau ada konten baru di YouTube-nya, dia aja selalu memberitahukan loh lewat Instagram-nya, lewat Telegram-nya, lewat Twitter-nya gitu. Dia ngasih tahu. Nah, masa kita nggak kasih tahu sih? Kita sudah punya toko di toko Rame misalnya gitu kan? Nggak kita kasih tahu ke teman-teman orang dengan menggunakan sosial media yang kita miliki. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus gencar nih. Saya sedang mau bahas tentang produk saya di Facebook atau di Instagram atau di WA, YouTube dan lain sebagainya. Harus kita kasih tahu orang-orang. Kemudian yang berikutnya adalah nih, ya. Ternyata memang di Indonesia TikTok itu sekarang merupakan platform yang nomor 1 nih. Nomor 2-nya YouTube, nomor 3 ternyata WA. Memang WA itu idolanya emak-emak berdaster ya. Luar biasa sih. Ada yang pakai WA biasa, pakai WA bisnis, semuanya dipakai sama mereka. Dan saya salut banget sih sama emak-emak itu. Itu mereka keren banget, omsetnya tuh melebihi para lelaki, yakin. Ya, padahal mereka cuma pakai WA loh. Ya, mereka cuma pakai WA gitu. Tentunya ya mereka akhirnya tahu nih, oh polanya seperti ini. Nanti teman-teman juga akan menemukan polanya masing-masing sebetulnya. Kemudian yang berikutnya itu Instagram dan Facebook. Nah, ini memang 5 sosial media yang sangat powerful di Indonesia. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan sebaik mungkin? Tapi saran kami adalah kuatlah di kekuatan dulu gitu ya. Jadi saya tuh baru kuat di Instagram misalnya. Ya sudah Instagramnya ditekuni sampai menghasilkan. Penghasilannya mapan, mapan dari Instagram baru ditambah Facebook-nya, YouTube-nya, mungkin TikTok-nya juga seperti itu. Jangan sampai kita selalu terpukau dengan pencapaiannya orang lain yang dia cuma jualan di TikTok sehari bisa ratusan juta. Iya, tapi kan dia selalu nggak cerita background awalnya gitu loh. Di awalnya dia juga 0 rupiah, baru sekian bulan dia bisa mencapai puluhan, akhirnya ratusan. Nah, pas sampai ratusan dia bilangnya cuma sehari. Ya iyalah, karena dia sudah melewati berdarah-darahnya tanda kutip gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan selalu terpukau dengan pencapaiannya orang lain. Silahkan aja.
karena mereka beda-beda dengan kita gitu. Oke. Yang kedua, pasar marketplace. Nah, ini termasuk di toko rame ya. Shopee itu sudah jelas. Kalau misalnya menembak audiensnya wanita, pakailah Shopee. Kalau Tokopedia, kebanyakan audiensnya pria. Tapi sebaiknya kombinasi di antara Shopee dan Tokopedia, seperti itu. Kemudian, kita juga akan lihat lagi berikutnya ya. Nah, ini dia riset produk. Ya, riset produk itu kita menggunakan Google untuk melakukan risetnya, ya, karena 90% orang Indonesia selalu menggunakan Google untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Betul ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, sekarang Google enak banget nih karena semua bisa diakses melalui HP ya, semua sekarang bisa diakses melalui HP ya, tentunya selalu harus ada kuota. Kalau kuotanya habis ya silahkan nebeng WiFi, pergi ke kafe, pesen satu gelas tuh enak banget di kafe ya, satu gelas tuh bisa untuk berjam-jam loh sampai kafenya tutup, bayangkan. Nah itu kenapa kita cuma menikmati makanan, tidak menikmati apa namanya data-data yang bisa kita dapatkan seperti ini ya. Kalau kita jualannya di Indonesia, gunakanlah Google co.id, seperti itu. Bisa pakai browser internet, bisa pakai Chrome-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya, kita ketikkan aja di kotak pencarinya si Google, kata kunci dari produk kita nih, ya, kata kunci dari produk kita. Misalnya saya jualan sambal nih, ya, saya jualan sambal, saya ketikkan sambal yang cocok tanpa di-enter. Kalau nanti kualitas sinyalnya bagus, dia akan muncul 10 baris seperti ini. Ini namanya sugesti kata dari Google. Dan saya mendapatkan data yang sering diketikkan orang ketika mencari sambal. Dan inilah kebutuhan pasar terhadap sambal. Ternyata ada yang mencari apa? Sambal yang cocok untuk ayam bakar, nasi, ikan, opor, dan sebagainya. Mantep banget nih. Ya, saya jadi tahu, oh ini loh. Karena begini teman-teman, pasti teman-teman juga mengalami nih. Yang jualan sambal taruh lagi gitu ya. Semua cuman akan menulis jual sambal bawang mereknya apa, terus kotaknya. Pasti semua mengetikkan itu. Nggak ada yang mengetikkan ini sebagai judul nih. Ya, misalnya sambal yang cocok untuk ayam bakar, itu sebagai judul. Jadi saya akan mengetikkan jual sambal yang cocok untuk ayam bakar di Jakarta, misalnya kayak gitu. Jarang tuh yang melantur. Padahal ini yang sering diketikkan orang loh. Teman-teman pasti mengalami dong, menggunakan Google adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, betul nggak? Seperti saya nih misalnya, sepatu saya tuh ukurannya 46, kan susah banget ya nyarinya. Makanya saya gunakan Google untuk mendapatkan siapa aja sih toko yang menjual sepatu ukuran 46. Nah ini loh, ya. Kemudian supaya dia bisa tampil seperti ini ya teman-teman, sambal yang cocok untuk ayam bakar ini minimal yang mengetik tuh ada 1.000 orang loh. Nah 1.000 orang tuh kan banyak ya. Jadi supaya bisa tampil sebagai sugesti kata seperti ini, itu minimal ada 1.000 orang. Nah, ini kan asik banget ya. Oke, supaya lebih asik lagi, tapi saya akan memberikan contoh yang agak negatif ya teman-teman ya. Jangan kaget di slide kedua dan ketiga nih. Supaya memberikan bayangan aja ya, supaya memberikan bayangan aja. Dan Google itu sekarang mulai detail sekali, mulai detail dan sangat menembak lokasi. Ya, jadi kita ada di mana saja itu si Google akan nempel juga gitu kan. Nih, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Ingat ya, jangan kaget ya. There. Yuk. Nah, seperti ini teman-teman. Bahkan saya menggunakan Google, saya tahu kebutuhannya istri dan suami loh. Kalau ada yang mengatakan doa agar istri nih, siapa yang mengetikkan? Ayo. Iya, betul. Sang suami ya. Nah, yang paling kurang ajar adalah baris ke-10. Ya, baris ke-10 tuh gimana tuh? Ya, ada kebutuhan suami yang kayak gitu loh ternyata loh. Nah, ini saya kan berada di kota Jogja ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman di kota manapun silakan coba nih. Ini bisa dijadikan sebuah batasan ya. Atau informasi, tambahan informasi. Oh iya, ternyata di Bandung beda nih. Misalnya ada teman-teman yang di Bandung. Oh ya, yang di Jakarta Selatan beda loh. Pasti akan beda-beda di kota-kota tempat teman-teman berlokasi sekarang ya. Ini beda-beda nih. Bahkan saya yang di Jogja, ini kan saya di Sleman nih. Ketika waktu saya ngajar di Gunung Kidul, beda loh. Hasilnya yang keluar nggak seperti yang ada di Sleman ini. Nah ini menarik kan. Berarti datanya itu luar biasa. Ingat ya, si penguasa data itu yang akan jadi juara. Ini mantap banget kan. Kita jadi tahu kebutuhan suami loh. Sampai
istri di Sleman tuh ada supaya melupakan selingkuhannya. Luar biasa. Supaya istri tidak jadi minta cerai. Luar biasa ini. Bayangkan ini datanya luar biasa banget di Google ya. Luar biasa. Kemudian slide berikutnya. Nah, kalau tadi kebutuhan suami, nah ini kebutuhan sang istri. Lihat tuh. Doa agar suami sayang istri, Cis. Agar suami tidak selingkuh, agar suami puas saat berhubungan tuh, sampai kayak gitu loh. Ingat ya, supaya muncul di sugesti kata ini, minimal 1.000 orang loh ngetikkan hal yang sama. Ya, jadi yang mengetikkan doa agar suami puas saat berhubungan tuh 1.000 orang, teman-teman. Mantap ya. Doa agar suami tidak bisa berhubungan badan dengan istri lain. Loh, mantap loh. Dapat data sedetail ini. Ini kan asik banget teman-teman kalau kita bisa melakukan riset, apalagi untuk jualan online. Ya udah, ini negatif ya, semoga bisa masuk di otaknya teman-teman semua. Next. Nah, ini dia. Saya di sini memberikan contohnya agak general ya teman-teman supaya bisa ada pandangan gitu. Ini asik banget nih. Banyak sekarang yang dilakukan orang kan kuliner kan. Tapi selalu cuman jual seblak, jual kue kering. Ternyata yang diketikkan orang ini loh. Tuh, orang sakit semua tuh, coba lihat tuh. Makanan yang cocok untuk orang sakit. Sakitnya apa? Batuk, diare, demam, mual, tipes, sakit tenggorokan, sakit lambung. Coba. Ini kebutuhan pasar terhadap produk loh. Ya kan? Kemudian kita seringkali belum membuat produk unik, teman-teman. Coba kalau akhirnya setelah tahu kebutuhan-kebutuhan kayak gini, ya buatlah produk unik. Kenapa produk unik? Tentunya nanti pesaingnya akan sedikit. Nah, teman-teman tuh pengennya pesaingnya banyak apa sedikit sih sebetulnya? Nah, ini loh manfaat dari riset ya, teman-teman. Nanti dicoba nih, harus dicoba. Dan itu butuh jam terbang, teman-teman ya. Butuh jam terbang dalam melakukan riset seperti ini. Kita jadi tahu nih makanan yang cocok untuk orang sakit. Jadi kalau misalnya saya menyediakan itu, bisa menyediakan itu ya, langsung dijadikan judul aja. Jadi kata-kata yang di sini relevan dengan jualan kita, jadikan judul, jadikan deskripsi, jadikan hashtag. Semudah itu sebetulnya, ya. Nah, makanan yang cocok untuk orang sakit tenggorokan. Luar biasa kan? Kita jadi tahu nih, oh berarti saya harus memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi juallah kepada orang yang membutuhkan. Nah, minuman juga sama tuh, teman-teman. Minuman nyari, orang demam nyari minuman loh. Ya kan? Ada yang kurang tidur juga nyari minuman, luar biasa. Ada yang batuk, ada yang flu, ada yang masuk angin gitu. Nah, yang masuk angin misalnya wedang uwuh gitu ya, teman-teman pasti tahu ya wedang uwuh. Tapi semuanya sama, jual wedang uwuh. Akhirnya apa? Keroyokan tuh, ya kan? Keroyokan. Kenapa nggak ditulis ini sebagai judul nih? Sedia minuman yang cocok untuk orang masuk angin. Karena ini yang diketikkan orang yang mencari gitu. Jadikanlah ini judul, deskripsi, masukkan di deskripsi supaya kebaca gitu kan. Nah, jadikan juga sebagai hashtag gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat contoh lagi nih. Nah, ini yang sesuai nih. Tuh, kebayang nggak teman-teman? Yang jualan gamis nih, di toko rame ada nih gamis nih. Ada yang nyari nih, detail dan spesifik. Oh, gamis untuk orang tua 70 tahun, coba. Kebayang nggak? Terus ada gamis untuk orang gemuk agar terlihat, tuh, kebutuhan pasar loh. Ya kan? Kalau kita apa? Jual gamis khusus biasa diketikkan sama orang-orang dan yang mengetikkan juga banyak. Sementara yang membutuhkan ini loh yang ditulis, ya kan? Yang ditulis tuh gamis mohon maaf untuk orang gemuk. Nah, kenapa kita tidak membuat gamis yang jumbo khusus untuk orang gemuk? Jadi unik. Kalau yang kaos saya banyak nih, saya kan orangnya besar ya. Saya akhirnya langganan dengan penjual kaos untuk jumbo. Emang bagus gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan saya yang memang besar gitu. Dan ini yang nyari ada loh, nomor 1 lagi. Terus mohon maaf di bawahnya lagi tuh, gamis untuk mohon maaf orang pendek. Kenapa nggak disediakan gitu loh? Kita masih menyediakan produk secara umum. Kita masih menjadi dokter umum. Nah, kalau teman-teman sekalian nyarinya dokter umum atau dokter spesialis. Kalau di berbagai peserta pasti akan berkata, oh saya dokter spesialis dong. Loh, kenapa dokter spesialis kan bayarnya lebih mahal? Ya karena dia tepat sesuai kebutuhan gitu. Nah, kenapa gitu? Nih yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 spesifik lagi.
gamis untuk orang gemuk pendek, bayangkan. Nggak kepikiran ya sama teman-teman. Ini yang diketikkan mereka karena mereka membutuhkan gitu loh. Sangat spesifik dan detail lah. Kenapa kita nggak jadikan judul, jadikan deskripsi, jadikan hashtag. Tapi ya tentunya dipenuhi dulu. Kita buat dulu kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan. Yang sampingnya sebelah kiri, pakaian yang cocok untuk wanita, mohon maaf, gemuk dan pendek, berhijab coba. Kebutuhannya kayak gitu loh. Kenapa nggak disiapin gitu kan? Bisa kita bikin judulnya pusat pakaian yang cocok, sedia pakaian yang cocok untuk wanita gemuk dan pendek berhijab dan lain sebagainya. Jadikan judul, deskripsi, hashtag sesuai dengan apa yang mereka ketikkan. Jangan teman-teman, jangan sampai teman-teman itu jualan tasbih di depan diskotik. Kira-kira laku nggak jualan tasbih di depan diskotik, teman-teman? Nah, ini loh kebutuhannya pasar terhadap apa yang kita jual gitu kan. Pakaian yang cocok untuk wanita tinggi, kurus, tapi berhijab. Loh, mantap. Tidak lagi kita cuman jualan hijab, jualan baju muslim, tapi jual pakaian yang cocok untuk wanita pendek, gemuk, gendut, berhijab. Loh, spesifik loh mereka nyarinya. Seperti saya nih, mencari sepatu pria ukuran 46 di Jogja misalnya kayak gitu. Selalu kita yang mencari kebutuhan tuh pasti detail dan spesifik. Nah, jadikan ini judul atau kita penuhi dulu, kita buat produknya khusus untuk mereka-mereka itu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terjawab ya. Mantap banget kan? Bahkan ada yang ini ya, saya menarik sekali itu adalah gamis untuk orang tua 70 tahun. Nah, di toko rame ada nggak yang gamis tapi untuk khusus untuk orang tua 70 tahun? Ini kan sangat detail banget ya, segmented dan targeted gitu loh. Wah, mantap. Padahal ada 1.000 orang kan. Ada yang bilang gemuk, ada yang bilang gendut tuh, coba tuh. Ya, mantap. Next. Nah, ini kalau yang lainnya lagi ya. Jadi kita untuk mengeksplor lagi itu gunakanlah tambahan teknik abjad, teman-teman. Abjad itu A sampai Z ya. Jadi ini langsung saya O gitu ya. Misalnya roti untuk A nanti keluarnya apa gitu. Roti untuk B keluarnya apa. Nah, ini paling enak tuh roti untuk O kalau di sini ya. Ternyata orang sakit. Bahkan ini orang sakit yang ngehits di Indonesia ya. Roti untuk P itu ada diabetes, gagal ginjal ya. Semua orang-orang sakit yang paling ngehits di Indonesia. Mereka juga nyari roti loh. Tapi sekarang yang memenuhi ini belum ada gitu loh. Nah, kenapa kita tidak membuat produk yang unik sekali lagi? Supaya apa? Kompetitornya masih dikit gitu. Sehingga akhirnya orang ketika repeat order nantinya akan ke kita terus, sama kayak dokter spesialis ya. Ketika kita sudah cocok sama orang dokter spesialis, ya akan kembali ke situ terus kan teman-teman ya. Karena pelayanannya baik, ramah, dan lain sebagainya gitu. Bahkan manjur mungkin dia juga bisa mengasih motivasi hidup gitu kan. Nah, penuhilah kebutuhannya orang-orang ini teman-teman. Ya, jadi sekali lagi inilah manfaat dari riset. Kita ketika sudah tahu kebutuhan produk, kebutuhan pasar terhadap produk, itu makanya kita harus penuhi kebutuhannya mereka sebetulnya. Mantap banget. Bahkan yang kolesterol masih nyari roti, yang kanker masih nyari roti, dan lain sebagainya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, misalnya ini ya. Nah, saya yang tadi bahas tentang wedang uwuh gitu kan. Ya cuman jual wedang uwuh, sama lah. Kita semua sama menuliskan hal yang sama gitu. Kenapa kita nggak membahas bahwa wedang uwuh itu bisa untuk batuk, batuk pilek, batuk kering. Ada ibu hamil juga gitu loh. Nah, jadikanlah ini judul. Kemudian selain jadikan judul, deskripsi, dan hashtag, teman-teman bisa juga ini jadikan konten, ide konten gitu loh. Ya, oh saya akan membahas tentang penderita asam lambung. Jadi saya sudah menyiapkan cemilan untuk mereka nih. Saya sudah menyiapkan untuk apa namanya makanan untuk mereka misalnya kayak gitu. Tadi kita melihat bahwa ada pakaian yang cocok untuk orang gemuk dan berhijab. Kenapa kita nggak bikin konten dari kata-kata itu? Itu jadikan artikel, jadikan konten gitu loh. Ide konten maksud saya. Jadi saya membahas ini ada orang yang mohon maaf tingginya sekian, BB-nya sekian gitu kan. Sehingga dia sedang bingung nih ceritanya, sedang bingung mencari pakaian yang cocok untuk dirinya. Itu kan akan menjadi sebuah ide yang semakin hangat dibahas. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berkendala dengan seperti itu atau resah dengan seperti itu. Jadi ingat, bahaslah keresahan
kemudian solusinya ada di produknya kita. Nah, kebanyakan kita konten tuh cuman upload produk, itu orang bosen teman-teman. Seperti saya misalnya ya, seperti saya temenan, saya tuh jualan sepatu basket. Saya tidak hanya upload produknya saja, tapi saya bahas atlet-atlet basketnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian saya juga membahas atlet luar negeri yang sudah meninggal misalnya. Terus saya juga membahas apa namanya seragam basketnya, cara bagaimana olahraga basketnya dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita jualan di toko Rame, produknya toko Rame, ya ini ada baju koko, kita bahas misalnya bahannya, cara jahitnya, kemudian apa namanya suasana-suasana apa sih yang pas dipakai dengan menggunakan produk-produk dari toko Rame gitu. Jadi benar-benar jangan cuma produknya yang diupload teman-teman, harus semuanya ya, manfaatnya, benefitnya, fiturnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman manfaatkan juga namanya Google Trends Indonesia. Ini sekarang itu sudah sangat detail lagi dan bisa diakses hanya menggunakan HP-nya teman-teman semua. Jadi tinggal ketikkan aja Google Trends Indonesia terus di-enter gitu ya. Nah, misalnya di sini kebetulan ini saya gula aren ya. Ternyata detail banget nih. Kalau dulu yang dikeluarkan sama si Google Trends itu hanya provinsi. Sekarang sampai dusun loh keluar loh. Coba Tomohon. Tomohon tuh di Sulawesi Utara loh teman-teman. Ini dulu nggak bakal keluar seperti ini. Ya, ada Tomohon, Parung Panjang. Jadi ini perlu kita tahu ke mana sih kita harus jualan gitu loh. Ya, jangan semua kota kita tembakin gitu kan. Kita harus benar-benar nawarin ke kota-kota yang memang mencari dengan kata kunci ini. Kata kuncinya gula aren gitu kan. Misalnya kata kuncinya gamis modern atau gamis wanita gitu. Saya dulu sempat jualan gamis, sempat salah sih bikin brand ya. Saya malah Raja Gamis tapi modelnya cewek gitu. Akhirnya saya jualannya gamis cewek, tapi yang menghubungi saya tuh orang laki gitu yang memang nyari gamis gitu. Itu sangat keliru bikin brandnya sih saya waktu itu ya. Akhirnya saya robak gitu. Terus kita ganti lagi ya menggunakan Google Trend. Misalnya saya jualannya bawang goreng tuh, sampai ada Palu, kemudian ada Pungging. Pungging ini sebuah dusun di Mojokerto. Ngoro juga di Jawa Timur itu sebuah desa gitu kan. Sekarang Google Trends ini sangat spesifik sekali, sangat detail. Jadi ya kita harus manfaatkan dulu supaya kita dimudahkan gitu. Oh berarti nanti saya kalau jualan baju koko, baju pria muslim atau baju muslim wanita gitu kan, itu di mana ya? Nah, silakan tembak ke situ. Ya, jadi tinggal bikin kontennya, jangan lupa nanti di sesi bawah di captionnya atau di keterangan atau di deskripsinya ada link dari toko ramenya. Jangan lupa tuh, itu penting banget ya. Jadi buatlah deskripsi yang di bawahnya tuh kalau mau beli ada di sini gitu. Ada kita masukkan link toko ramenya gitu. Jadi setiap kita misalnya saya bikin postingan di Facebook gitu. Jangan lupa setiap kita tutup dari sebuah postingan kita ada linknya, ya ada link supaya orang memudahkan gitu. Atau karena karakter nomor 2 orang Indonesia kan kepo tuh. Nah biarin kepoin dulu dah. Habis itu kita langsung apa namanya sering posting ya, sering posting di sosial media kita gitu teman-teman ya. Next. Nah ini Wedang Uwuh ya kan. Ya, seperti ini. Jadi enak nih kita mendapatkan kota yang mencari, ini adalah kota-kota yang sering mengetikkan kata kunci wedang uwuh. Kalau tadi gula aren, yang sebelumnya adalah bawang goreng dan sebagainya. Nanti kita tinggal masukin aja nih di Google Trends Indonesia ini, ya kan, baju muslim wanita gitu misalnya. Nah, kemudian kita juga masukkan persamaan katanya teman-teman. Baju, busana, pakaian gitu kan. Kan ada busana muslim. Busana muslimnya apa? Busana muslim wanita. Berarti harus 3 suku kata seperti itu. Pakaian muslim wanita. Nah, itu di kota mana sih? Kota-kota mana yang mengetikkan kata-kata itu tuh? Kan kita jadi enak kan, terbantu ya. Oh, berarti saya harus ke kota ini nih, harus ke kota ini nih gitu. Mantep banget. Contoh nih ya, teman-teman. Kita lihat contohnya. Oh, maaf, masih ada keselip seperti ini ya. Jadi kalau di kami, teman-teman, di komunitas kami itu strateginya adalah UTDTL. Username, title, judul, deskripsi, tag atau hashtag, dan lokasi. Ya ini menggunakan kata-kata yang muncul dari Google seperti tadi. Ya. Berikutnya adalah, nah seperti ini teman-teman. Saya sedang menghandle skincare ya. Dengan kata kunci sabun kecantikan ini menjadi kata kunci utama kita. Kota tertargetnya seperti itu. Dan saya juga mendapatkan, juga memasukkan padanan kata. Sehingga orang kan mengetikkan banyak banget ya.
Bisa bahasa Indonesianya, bisa bahasa Jawanya, atau bahasa asingnya. Boleh silahkan. Nah ini misalnya sabun wajah, sabun mandi, ada facial wash pakai bahasa asingnya. Jadi silahkan digunakan. Misalnya nih, padanan kata dari jilbab, hijab, terus kerudung, terus pasmina. Nah, kayak gitu. Pasmina kan bukan bahasa lokal ya, bahasa asing. Kemudian saya juga mendapatkan atau memasukkan manfaatnya nih. Manfaatnya itu kita cek juga di Google, dia keluar enggak manfaatnya seperti itu. Nah, itu masukkan juga ya, nanti sebagai ide kontennya, sebagai judulnya, sebagai deskripsinya, supaya apa sih kita melakukan ini semua? Supaya ketika posting kita mudah ditemukan orang di internet. Seperti itu, teman-teman. Nah, enak banget apalagi yang kata-kata yang sering diketikkan oleh mereka gitu. Jadi relate sekali. Jangan sampai kita saya ngetiknya apa ya gitu. Nah, dengan tadi ketika sudah tahu kata-kata yang sering diketikkan orang tadi yang cocok dengan jualan kita, jadi catat gitu. Supaya nanti kita cantumkan sebagai judul di kemudian hari. Sehingga kita tiap hari itu nggak bingung, hari ini saya nulis apa ya gitu. Kadang-kadang kan seperti itu tuh. Akhirnya, ntar ajanya orang Indonesia tuh bahaya ya teman-teman ya. Ternyata baru keinget tuh 3 hari berikutnya gitu. Ya, karena begini juga teman-teman, peserta-peserta kelas saya tuh memang luar biasa sih, antusias ketika belajar gitu. Wah, setelah selesai kelas dalam 2 minggu tuh rajin prakteknya rajin. Tapi sayangnya setelah 2 minggu rajin praktek, liburnya 6 bulan, bayangkan. Karena terpukau dengan penghasilan orang lain. Dia kok bisa ya? Cuman gini doang gitu loh. Nah, mungkin teman-teman melihat ketika yang saya sampaikan nih, cuman gitu doang. Ya sebenarnya nggak gitu doang gitu. Saya setiap produk, kalau produk retail ya teman-teman, kalau produk retail, tipenya produk retail, saya membutuhkan 3 sampai 4 bulan untuk akhirnya bisa terjadi peningkatan secara stabil gitu ya. Waktu saya jualan rumah joglo teman-teman, Desember 2017 saya jualannya hanya menggunakan akun Facebook ya. Ini saya untuk ilustrasi aja. Saya bikin Desember 2017 dan pecah telur pertama di bulan ke-8 Agustus 2018. Nah, teman-teman itu tahan nggak? Ya, nggak dapat apa-apa di bulan ke-8. Tapi, ya ini saya sampaikan aja, pecah telur itu nilai saya 1,8 miliar rumah joglonya, karena rumah joglo custom ya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Begitu juga luasan daerahnya seperti itu. Nah, kita kan harus gambar dulu dan sebagainya. Habis itu terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita baperan nih, Mas, saya sudah posting tapi nggak ada yang respon. Ya nggak apa-apa. Nah, makanya di kami itu terkenal dengan juga istilah gini, posting lupakan, posting lupakan. Karena kita tidak pernah tahu postingan keberapa yang menghasilkan banjir orderan. Seperti itu teman-teman ya. Sama kayak kita berdoa nih. Ada nggak teman-teman yang baperan ketika doa hari ini tidak dikabulkan, padahal sudah 5 waktu nih berdoa. Kok nggak dikabulkan ya, terus baper. Kebanyakan orang kita ketika baper berhenti, betul nggak? Nah, kita jangan sampai kayak gitu ya. Kalau berdoa aja terus-terusan ya, jangan sampai posting. Postingnya jangan sampai terlambat gitu. Setiap hari harus posting, teman-teman. Saran saya ada 2 jenis ya. 2 jenis kalau misalnya teman-teman menggunakan sosial media. Harus super narsis dan super ria, teman-teman. Super narsis itu semua kegiatan teman-teman di-upload. Ya. Lagi belanja, lagi jualan, di-upload lah. Apapun itu. Kegiatan dengan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian ketika mengupload super narsisnya itu jangan lupa ya, tetap ditutup dengan apa? Tanda tangannya berupa link toko ramenya gitu loh. Ya, walaupun sedang mengupload, wah saya sedang liburan nih sama keluarga, tapi karena orang tuh ingat, orang Indonesia tuh selalu kepo tuh, ada link toko ramenya nih, pasti dibuka itu. Ya, pasti dibuka, apalagi dia lagi nebeng wifi kan, itu pasti dibuka teman-teman, jangan jangan khawatir soal itu. Yang super ria, misalnya teman-teman sudah mulai banyak kirim-kirim resi jualan dan sebagainya, itu silakan disampaikan gitu loh. Wah, alhamdulillah hari ini ada 3 yang order gitu. Ya walaupun baru 1, katakan saja supaya kita juga semangat gitu loh. Nah, orang akan menjadi lebih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini juga, akhirnya saya mendapatkan banyak banget judul ini untuk kebutuhan ya ribuan hari jadinya. Saya tinggal copy paste aja gitu kan. Ya, ini enak banget nih.
mempermudah kita gitu dari kata-kata yang sudah kita dapatkan tadi, kita jadikan judul seperti ini ya. Tentunya ini ada teknik untuk mengolah seperti ini ya, supaya tinggal apa namanya, tinggal kita copy paste. Jadi kami itu selalu akan membuat ribuan judul, ribuan deskripsi, ribuan hashtag gitu, dan ribuan lokasi. Nah, kemudian ini yang akan kita optimasi nih, ada link di Facebook, link YouTube, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Ini adalah jam keponya calon-calon pembeli kita nih. Kalau orang-orang kan bilangnya jam posting efektif. Nah, saya rubah nih judulnya menjadi jam keponya orang-orang calon pembeli kita. Jam 5 sampai jam 8, 11 sampai 14, dan biasanya khusus produk anak muda setelah terjadi pandemi ini jam 11 sampai jam 2 malam tuh. Nah, silahkan ya. Kemudian kuncinya adalah begini, teman-teman semua. Pastikan teman-teman punya jadwal untuk menghandle online-nya ya. Mau 4 jam, mau 5 jam silahkan. 4 jam itu misalnya boleh full dari seharian 4 jam, boleh juga misalnya dari pagi hari 1 jam, siang 1 jam, dan malam biasanya kebanyakan kan orang istirahatnya malam ya. Malamnya lebih 2 jam gitu. Jadwal itu harus konsisten teman-teman ya. Jangan sampai acak-adut ya. Kalau acak-adut nanti ya kita akan mengalami sesuatu hal yang acak-adut juga seperti itu ya. Oke. Nah, senantiasalah ini ya teman-teman, kemampuan otak, tenaga, waktu, dan duit senantiasa diukur. Ya, diukur maksud saya. Karena tiap individu akan beda-beda. Tiap individu akan beda-beda dan selalulah kuat di kekuatanmu. Kalau kuatnya di Instagram, ya Instagram dulu. Ya, jangan terus pakai kacamata kuda nih. Jangan sampai kita terpukul dengan pendapatannya orang lain. Biarkan saja gitu. Mungkin dia memang lebih keras usahanya gitu kan. Dia lebih gila-gilaan gitu. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan itu. Ya sudah, sesuai dengan kekuatan kita aja gitu kan. Kalau yang lain nanti ternyata dia barusan gabung di TikTok sudah bisa, ya biarkan saja. Kalau kita memang, saya sendiri nih sampai dengan saat ini ya teman-teman semua, saya belum nyaman menggunakan TikTok untuk jualan gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya masih senang menggunakan Facebook, Instagram, WA, YouTube. Nah, seperti itu. Ya sudah, gunakan yang kita bisa dulu aja. Nggak ada masalah gitu loh. Semakin kita kuat di situ, ya itulah yang akan mendapatkan sesuatu. Ya, jangan sampai kita selalu terpukul dengan rumputnya tetangga, padahal rumput tetangga itu minjem, bisa juga rumput tetangganya itu habis dicet, bisa juga kan, kayak gitu. Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi sama mereka gitu loh, ya. Makanya saya tidak pernah selalu menjanjikan kesuksesan bahwa saya bisa mendapatkan ini nggak bisa. Seperti tadi misalnya rumah joglo tuh baru 8 bulan loh pecah telur. Nah, teman-teman kuat nggak nunggu 8 bulan itu? Tapi hasil yang saya dapat mantap banget gitu. Dan saya sekali lagi bukan seorang produsen, di rumah joglo itu saya diberi komisi 15% dari teman-teman pengrajin karena saya bekerja sama teman-teman pengrajin. Kan mantep dong. Ya, karena hasilnya juga seperti itu. Ya, gitu teman-teman. Oke, akhir dari set ini. Habis ini boleh bertanya, silahkan. Silahkan kepoin juga sosial media saya, itu ada Facebook saya yang akhirnya saya rubah menjadi nama asli saya, itu Instagram saya, itu WA saya, dan YouTube, serta TikTok saya. TikTok yang belum saya update lagi sih video-videonya. Oke, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk kegiatan bisnisnya teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke Mas Doni. Silakan Mas Doni. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas penyampaian materinya. Wah, mantep banget nih. Ini ilmu baru buat teman-teman ya. Selama ini kayaknya sih ya, selama saya jadi host belum ada nih yang nyampein mengenai riset produk. Benar juga tuh tadi yang saya perhatiin ya dari materi yang Pak Wahyu kasih. Ketika kita klik Google, cari Google, misalkan hijab untuk orang tinggi gitu ya. Nah, benar. Kenapa kenapa nggak dibuat hashtag ya Pak ya? Dibuat Iya, hashtag, terus di post di Facebook gitu, terus di bawahnya ditaruh link toko ramenya. Benar juga sih. yes, betul. Karena nanti ketika dibuat hashtag, otomatis kan Google juga ngambil ya postingan Betul, hashtag kita itu Pak ya. Jadi nanti betul, ditampilin juga ya hasil hashtag kita ya. betul Nah, sekali. berarti ilmu-ilmu baru tuh teman-teman. Jadi riset produk, ketika di Google-nya ada kata-kata pencariannya yang sama kayak kita misalkan
hijab segitiga pasmina untuk orang tinggi gitu, misalkan gamis untuk orang tinggi. Nah, itu bisa diaplikasikan gitu ke teman-teman yang memang sudah di Facebook, di Instagram, di Twitter. Dan satu lagi, fokus ketika teman-teman ahlinya memang aktifnya di Facebook gitu. Hmm. Saya aktifnya di Instagram, di WA gitu Pak ya. Jangan apa namanya, yang tadinya fokus di Facebook terus ngeliat orang lain di Instagram, di TikTok keren gitu, mau coba-coba juga Facebooknya dilupain padahal dia ada skillnya di situ Pak ya. Ya, kalau Gitu. misalnya sudah mendapatkan penghasilan yang cukup mapan nih dan stabil di Facebooknya, baru ditambahkan gitu. Jangan pindah ya, tapi menambahkan. Hmm. Gitu. Oke, terus tadi juga apa namanya Pak Wahyu menyampaikan tuh ternyata di Indonesia ini memang yang paling tinggi itu ada di untuk sekarang ya Pak ya di TikTok ya. Hmm, TikTok, betul, kemudian di WhatsApp. Memang WhatsApp tuh paling mudah Pak ya medianya ya. Tinggal share betul, jadiin status, orang-orang udah bisa ngeliat gitu ya. betul banget. Oke, teman-teman, apa namanya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau tanya via kamera on atau via chat. Oh, ini udah ada yang nanya nih Pak. Saya bacain ya Pak ya, nanti Boleh, boleh, teman-teman boleh. tinggal jawab. Dari Bunda Afifah nih. Izin Hmm. tanya Pak, gimana solusi saat mengalami lelah menjalani bisnis? Selain ingat tujuan awal, apa mungkin ganti strategi atau gimana? Dari Bunda Afifah, Pak. Nah, ini harusnya lebih detail lagi ya. Lelahnya itu kenapa gitu. Betul, betul. Lelah Karena apa nih? Lelah. karena begini ya, lelah itu pasti akan dialami semua orang. Ya, saya juga ngalami di awal-awalnya gitu. Tapi karena saya punya tujuan yang penting dan besar, itu yang membuat saya lelah itu ntar dulu lah gitu. Karena begini, yang pertama perlu saya sampaikan juga teman-teman ya. Saya ini adalah mantan karyawan dari sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Tahun 2013 saya terkena pengurangan karyawan ya. Jadi perusahaan tersebut nggak usah disebut kalau Indosat ya. Nah, artinya saya sudah hampir 14 tahun di sana dengan gaji yang sangat lumayan tiba-tiba kena pengurangan karyawan. Nah, bisa diketahui dong, sudah sangat nyamannya tiba-tiba saya harus mulai dari nol lagi. Dan yang paling mudah memang jualan online teman-teman semua ya. Dan akhirnya saya belajar secara privat di guru saya di Malang. Dan akhirnya ya bisa mendapatkan hal seperti ini. Akhirnya sampai posisi kita menjadi narasumber, pembicara, trainer, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saya lelah, saya tidak akan mendapatkan yang saya inginkan gitu. Saya pengen dapat 100 juta per bulan, tapi saya lelah gitu kan. Ya harus dijalani terus gitu. Bahkan guru saya tuh menganggap murid-muridnya dianggap lulus tuh kalau sudah pernah di opname di UGD loh. Bayangkan tuh. Dan saya praktekin tuh sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam gitu. Ya karena saya sudah nggak gajian, tapi tagihan kan muncul terus ya Mas Doni ya. Kan kurang ajar Ya, kan itu kan. Udah tahu saya udah nggak gajian gitu, tagihan muncul terus kan kayak gitu. Nah makanya saya harus berhasil gitu. Nah ini maka supaya mudah, supaya lelah itu akhirnya tersingkirkan, milikilah tujuan yang penting, nggak cuma penting sih, harus sangat penting dan sangat besar, teman-teman kayak gitu. Itu kuncinya itu aja sih. Nanti pasti lelahnya akan tersingkirkan dengan itu gitu loh. Wah saya lelah nih, berarti kalau saya nggak posting sekali aja. Nah seperti ini teman-teman, ya supaya jadi motivasi nih. Kan yang jualan baju muslim ini nggak cuma toko rame dong. Karena pandemi ini, karena banyaknya orang yang terkena pengurangan karyawan juga, akhirnya semua orang jualan online loh sekarang. Ingat tuh, semua produk jadi masif sekarang. Bahkan yang produk yang sangat sederhana, wedang uwuh loh. Sekarang wedang uwuh terjadi peningkatan penjualan, bukan penjualan ya, penjual. Yang jualan wedang uwuh tambah banyak loh. Jadi yang tadinya produk masif itu hanya gamis dan hijab, sekarang semua jadi masif loh teman-teman. Ya, nah makanya jangan lupa teman-teman, makanya itu jadwal setiap hari apa sekian jam menghandle online itu harus dilakukan ya. Kita juga harus melihat orang-orang yang jualannya sama dengan kita nih. Nah, lihat mereka sehari itu postingnya berapa kali. Kalau mereka 3 kali sehari, masa ya kita 1 kali dan kadang-kadang gitu. Ya kita kalah pasti. Ya, sekarang ya benar-benar yang rajin yang menang gitu loh di online karena semuanya jualan online sekarang gitu loh. Nah, teman-teman harus amati itu juga, ya kan?
yang kira-kira jadi kompetitor teman-teman tuh siapa sih di produk yang sama gitu. Oh, hijab. Saya coba lihat sih, tengok sih mereka kayak gimana sih. Tengoklah kekuatan mereka apa gitu dan jadikan ATM gitu. Sehingga itu kekuatan mereka menjadi keunggulannya kita. Tapi versinya kita ya, jangan dicontek 100% gitu. Nah, itu teman-teman. ATM ya Pak ya, amati, tiru, modifikasi ya Pak ya. Ya, pastilah harus seperti itu. Kalau enggak, ya kita nanti kalah terus nih. Dan mereka 3 kali posting. Dalam rangka posting doang, mereka 3 kali, kita 1 hari aja. Kadang-kadang nih kalau ingat. Karena UKM kan, usaha kalau mood. Usaha kakean mikir gitu. Oke, oke. Nah, tadi Bunda Pipa, jadi untuk menghilangkan apa namanya rasa lelah ya, itu diingat dulu tujuan awalnya seperti apa. Terus jangan dinanti-nanti, jangan dientar-entar gitu. Ketika capek lelah posting sekali gitu. Kalau ngeluh seperti itu, orang lain udah gerak 3 kali posting Pak ya. Iya, pasti. Gitu. Oke. Nah, tadi itu jawaban dari Pak Wahyu, Bunda. Nah, ini ada lagi nih Pak dari Pak Andi Jaya Sob. Mm-mm. Tanya Pak, untuk kalimat hasil riset yang kita dapat pencarian di Google selain untuk artikel, bisakah juga untuk judul deskripsi ataupun hashtag di video atau story? Sangat bisa. Itu tadi kan sudah kami sampaikan juga bahwa ya itu selain untuk bisa jadi artikel, yang utama adalah jadikan kata-kata yang keluar tadi sebagai judul, deskripsi, dan hashtag. Nah, semudah itu. Ya ketikan saja apa yang diketikkan orang. Karena kan mereka mencari sesuai kebutuhannya. Memang ada sih orang-orang yang menggunakan Google untuk iseng jahil, itu ada juga. Tapi kan tentunya dengan sesuai dengan produknya kita, tentunya ya akan mereka juga detail gitu. Tadi sambal yang cocok untuk ayam bakar, nggak kepikiran kan teman-teman? Semua orang tuh sama, jual sambal ini mereknya gitu. Semua ngetik, kalau semua orang ngetiknya gitu, terus supaya bisa mampir di kita gimana gitu, ya kan? Saya sedang pengen makan ayam bakar tapi butuh sambal nih. Ternyata yang mengetikkan itu adalah Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Nah, gimana coba? Kan kita nggak pernah ini kan menyangka ternyata Horeca itu juga nyari sambal loh. Karena mereka juga males lah nyambel dulu gitu kan. Ah, mending aku kerjasama sama produsen atau pabrikan gitu kan. Ya sudah, berarti saya bikin judulnya yang keluar-keluar tadi tuh. Gitu loh. Kan enak banget tuh. Misalnya nanti ketika nih di kotak pencarian Google, hijab untuk wajah. Ternyata ada yang wajahnya, mohon maaf, lonjong. Ada yang wajahnya tirus, nyari hijab juga loh. Selama ini kita bikin judul pasti cuma jual hijab mereknya. Udah sama semua kan. Orang kan, loh ini sama semua nih. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan? Ya belum tentu kan. Nah, saya misalnya ada yang pakai kacamata, terus wajahnya agak gemuk gitu kan. Ada wajah kotak juga nyari. Itu nanti keluar semua tuh. Wah, enak banget tuh. Maka juallah kepada orang yang membutuhkan. Oke, nah, jadi intinya tadi bisa ya Pak ya untuk Bisa. dijadikan hashtag, deskripsi maupun jadi story WhatsApp itu bisa ya Pak ya. Nah, untuk ada Bunda Laras nih, izin bertanya Pak, untuk hashtag nama toko, kalau ternyata ada yang sama, apakah mending diganti nama tokonya atau dipersering buat konten hashtagnya gitu. Kemudian keduanya, hashtag itu keluar berdasarkan banyak mencari atau yang duluan bikin hashtag. Ya, kalau kita bikin hashtag dari hasil dari Google tadi, itu sebenarnya adalah kata-kata yang sering diketikkan orang kan, karena dia mencari produk gitu loh. Nah, sehingga kalau itu dijadikan hashtag, bisa berarti itu adalah hashtag yang sering dicari oleh orang. Bukan hashtag yang sudah populer. Sudah populer itu biasanya yang timbul kalau kita buka akun Instagram misalnya kan, kita ngetikkan hashtag, biasanya kita nulis misalnya hijab gitu. Nanti kan dia muncul pilihannya tuh. Nah, itu udah Iya, hashtag yang betul. populer kalau di sana. Tapi kalau yang muncul dari Google seperti tadi, contoh-contoh tadi itu adalah hashtag-hashtag yang sedang dicari orang. Gitu. Nah, silahkan gunakan dua-duanya seperti itu. Tapi jangan sampai gini, kalau misalnya main di Instagram ya, jangan sampai setiap hari itu menggunakan hashtag yang sama terus. Itu nanti jadi melempem. Karena hashtag itu kan fungsinya penanda postingan, yang kedua adalah untuk memperluas jangkauan. Kalau misalnya nanti kita
setiap hari bikin menggunakan hashtag yang sama terus, ya kita kayak jalan di tempat, jadi melempem gitu kan, nggak kemana-mana jadinya. Nah, sebaiknya dalam 1 hari itu, 7 hari maksudnya, 7 hari itu menggunakan hashtag yang berbeda-beda. Nah, kalau ada hashtag yang sama, ya sebaiknya jangan sama persis ya. Kalau misalnya ada misalnya hijab segi 4 gitu, ya yang dibedakan di belakangnya lagi. Misalnya hijab segi 4 kotanya bisa, hijab segi 4 atau bahannya juga bisa, seperti itu. Oke, oke. Nah, jadi untuk hashtag nih Bunda Laras, jadi tiap hari kalau ingin diposting itu dibuat beda-beda Pak ya, biar nggak Hmm, melempem atau ya bahasanya biar dapat reach baru ya, wilayah baru bahasanya ya Pak gitu ya Pak ya, nge-expand jangkauannya lagi luas. ya, jangkauannya gitu. Oke. Nah, kemudian dari Pak Dedi nih, tips dong Hmm. Pak agar mendapatkan nomor WhatsApp customer dengan mudah atau calon pembeli. Ya, untuk mendapatkan nomor WhatsApp itu kita harus bikin pintunya dulu gitu. Ya, kita bisa bikin grup atau kalau misalnya, aduh saya nggak ini nih nggak ahli untuk bikin grup gitu kan. Ya sudah kita bergabung dengan grup saja yang sesuai dengan kira-kira produk kita gitu loh. Nah ini dalam hal ini kan busana muslim ya. Busana muslim kira-kira paling cocok bergabung dengan grup apa misalnya. Nah ini berkaitan dengan target market tadi. Nah, itu semuanya akan membutuhkan jam terbang ya. Untuk menentukan target market pun itu akan membutuhkan jam terbang. Kita juga, ini kan yang saya sampaikan riset online ya, Mas Doni ya. Kita Iya, juga bisa melakukan riset offline-nya gitu. Misalnya riset offline itu kita berkunjung ke pasar tradisional, pasar yang menengah, dan pasar yang modern. Kita nongkrong aja di situ, kira-kira mengamati orang-orang yang sering belanja nih, kebutuhan mereka sesungguhnya apa sih? Bisa juga pasar tadi kita ke toko-toko yang jualan busana-busana muslim dari yang level tadi, 3 level tadi, dari yang modern, yang menengah, dan yang paling tradisional gitu. Mereka sebenarnya kebutuhannya apa sih? Nah, itu dicatat tuh. Nah, nanti kita tuangkan untuk jualan online-nya. Itu sebenarnya sama persis sih. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang belanja offline kan pasti nggak lepas dari gadgetnya dia gitu loh. Kebetulan dia di gadgetnya nggak nemu nih, nemunya malah di offline gitu. Ya sudah, berarti harus dipenuhi. Intinya kan kita memenuhi kebutuhan gitu. Nah, itulah fungsi dari riset sebetulnya. oke, oke. Nah, itu Pak Dedi saran dari Pak Wahyu ikut untuk join di beberapa grup yang masih nyambung lah bahasanya di satu circle gitu untuk jualannya hijab ya di tempat hijab gitu. Oke Pak, ini kita ambil 2 lagi ya sebelum kita close Boleh, dan boleh. nanti kita umumkan siapa yang dapat hadiah voucher belanja ini. Wah, ada Eh, hadiah. dari Bunda Witi Muntari. Untuk media jualan online yang digunakan lebih bagus dan dengan bagusnya di media apa ya Pak? Atau sesuaikan dengan kemampuan kita dulu baru bisa mengelola Oke. beberapa media. Nah, kembali ukurlah kemampuan otak, tenaga, waktu, dan duitnya. Kenapa kok duitnya saya letak di paling bawah ya? Karena online kan modal lebih cenderung sedikit kan. Yang jelas adalah sesuaikan dulu dengan kemampuan. Contoh nih, contoh saya ya. Saya walaupun kerja di Indo, saya tetap gaptek waktu itu loh. Ya, ketika saya belajar pertama kali 3 hari 2 malam, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, teman-teman kuat nggak belajar jam 9 pagi sampai jam 9 malam? Ayo. Saya aja ngebul-ngebul itu. Dari semua materi yang diberikan, ada tentang website, blogspot, WordPress, YouTube, Twitter, segala macam lah. Itu pusing saya. Dan saya komplain karena sudah bayar mahal kan. Pak, ini gimana nih? Ya sudah, saran beliau adalah kamu sekarang tekun atau kuat di mana? Saya Facebook, Pak. Karena saya memang sosial media yang saya kuasai waktu itu Facebook kan, tahun 2009. Ya sudah, gunakan Facebook sampai menghasilkan. Ya sudah, saya Facebook dulu sampai menghasilkan dan mapan penghasilan saya tidak berubah gitu, stabil gitu, maksudnya. Baru saya tambah Instagram, baru saya tambah YouTube, baru saya tambah WA gitu. Tidak serta-merta bahwa kita sudah tidak bisa atau tidak mampu menghandle banyak media, malah kita paksakan. Nah, nanti akhirnya jadi acak-adut sendiri kan, akhirnya jadi stres sendiri kan. Stresnya kenapa? Ya kita ciptakan sendiri juga gitu. Kadang-kadang kan terus, wah ini gara-gara Mas Wahyu nih.
ngasih materi ngawur nih gitu. Padahal ya karena pengennya terlalu cepet-cepet gitu. Kebanyakan yang generasi sekarang nih Mas Doni pengennya 2 kali di atas instan. Coba gimana tuh? Kalau Betul, saya betul, punya Pak. ilmu seperti itu, saya nggak akan bagi-bagi Mas. Saya akan pakai sendiri. Betul, betul, Pak. Ya. Iya, iya. Oke, tadi intinya disesuaikan dulu dengan kemampuannya Bunda. Jadi kalau Bunda ngerasa kemarin nih sudah posting di Facebook dan di WA, tapi lebih banyak orang yang kepo ternyata nanyanya di WA, ya berarti maksimalin di WA. Kalau misalkan banyak yang kepo nanya-nanya di Facebook, maksimalin di Facebook gitu. Jadi difokuskan dulu sesuai kemampuannya gitu. Oke nih, satu lagi nih. Ya. eh Izin bertanya dari Ibu Firda ya. Sebagai pemula prefer menggunakan mode bisnis atau reguler. Nah, terus nyambung nih Pak, biar biar kejawab semua. Mm-mm. Terus kalau untuk ngiklan atau posting biar orang nggak bosen berapa hari? Sekali tuh berapa hari kira-kira Pak? Oke. Yang pertama prefernya mode bisnis atau reguler tuh maksudnya fanpage atau ini gitu ya? Atau gimana Bu, maksudnya ini? iya Bu Firda nih. Kalau sosmed kan nggak ada model bisnis soalnya ya. Yang penting sekarang dari pemilik-pemilik media-media online itu sudah mengerti kok. Ternyata Facebook itu digunakan untuk jualan, ternyata Instagram digunakan untuk jualan, dan akhirnya mereka juga membantu itu, mensupport itu sebetulnya. Jadi ya silahkan gunakan sosmed yang dikuasai dulu aja gitu loh. Ya, sosmed yang sebenarnya banyak sekali yang harus dipelajari sih. Jadi sebelum jualan silahkan dipelajari dulu, ya kan, mana yang kuat oleh teman-teman semua itu dipelajari dulu aja. Kemudian silahkan tutup matanya dulu, jangan terpukau dengan hasil pencapaian orang lain gitu. Karena saya yang jualan lewat Facebook aja belum tentu saya akan bisa sebelum Facebook saya sempurna gitu ya. Maksud saya belum bisa ke Instagram gitu. Jadi setelah Facebook saya sudah oke nih, saya lepas tangan sudah oke gitu kalau naik sepeda, ya saya baru nambah lagi ke Instagram gitu. Instagram sudah menghasilkan, saya tambah lagi seperti itu terus aja. Ya, jadi benar-benar disesuaikan dengan kemampuan. Jadi 4 tadi tuh, kemampuan otak, tenaga, waktu, sama duitnya tuh benar-benar diukur. Jangan sampai kita mencontek orang lain yang kita nggak bisa gitu loh. Saya kan orangnya nggak bisa masak misalnya gitu ya. Atau saya bukan produsen. Saya pernah memaksa diri saya untuk jadi seorang produsen nih, Mas Doni. Gagal, duit saya malah habis. Saya langsung dimarahin tuh sama guru saya. Itu kan sudah saya bilang, kamu tuh tipenya bukan produsen. Ya sudah, silakan kerjasama aja gitu loh. Nah, ya sudah gitu loh. Kita benar-benar 4 hal tadi silakan dicermati di kemampuan kita sendiri. Itu nanti akan sangat berpengaruh dengan pola kegiatan kitanya gitu. Oke, oke. Nah, tadi nyambung yang tadi tuh Pak sebelum Hmm, terakhir nih, sehari biar nggak berapa bosen kali? posting gitu. Nanti kalau biasanya sudah sering posting, nggak akan bosen sih orang-orang. Karena Supernasis tadi, Supernasis itu kan semua kegiatan kita diupload gitu loh. Ya, diupload, kemudian ya sudah, karena kita selalu mencantumkan di bawah selesai postingan tadi selalu ada tanda tangan kita yang berupa link toko kita gitu, apapun itu ya. Kalau di sini kan toko rame itu pasti ada link khususnya kan, langsung Iya, masuk ke betul. linknya kita masing-masing gitu. Ya itu harus selalu dicantumkan tuh. Ya, tidak usah silahkan beli, nggak usah dikitin, pokoknya cantumkan aja di situ. Atau dikasih dikasih apa namanya, dikasih penekanan, ini toko saya loh. Udah gitu aja, nggak usah ada call to action-nya. Karena kita kan sedang membahas liburan sama keluarga, kemudian sedang belanja, sedang ada tahlilan misalnya gitu. Tetap di bawahnya itu ya ditutup dengan link tadi. Ini toko saya loh. Terus apalah yang seorang orang pasti akan ngeklik itu. Itu aja. Nah, kemudian sehari harus posting berapa sih gitu loh. Kalau seorang pemula lebih baik lebih lebih banyak lebih baik maksud saya gitu. Supaya apa? Supaya kita dikenal dulu nih. Ya, saya tuh jualannya apa sih? Saya tuh kegiatannya apa sih? Karena itu nanti akan membangun kepercayaan dari mereka gitu. Kalau kita aja malu-malu ya, ya nanti yang pembeli juga akan malu-malu nih bener nggak sih gitu loh. Ya sudah kita super narsis, narsis aja udah nggak cukup harus di atasnya lagi super narsis gitu loh. Supaya apa? Supaya kita mudah dikenal.
Itu dulu kuncinya, teman-teman ya. Jadi supaya kalau saya amati dari sekarang nih, pertama konten berupa video itu sangat diminati sekarang nih. Jadi ranking 1 tuh konten berupa video ya. Baik itu rekaman ataupun yang lagi streaming atau siaran langsung. Nah, yang ditekankan teman-teman senior ini adalah personal branding-nya dulu, yaitu tadi super narsisnya tadi kalau di kami bilang, kamu super narsis dulu supaya kamu dikenal gitu loh. Lah kamu aja sama tetangganya nggak dikenal, gimana orang mau belanja ke tempatmu gitu. Gampangnya gitu ya. Jadi itu dulu. Nah kemudian kalau kita seorang pemula, lebih banyak, lebih baik. Tapi tetap ada durasinya ya. Misalnya 1 di pagi hari, 1 di siang hari, 1 di malam hari, seperti itu. Kemudian tengok juga, sekali lagi, orang-orang yang jualan produk yang sama. Kalau mereka 3, masa ya kita 1 sih? Ya sudah 3 gitu loh. Kalau di kami, di komunitas kami itu selalu diajarkan sehari itu harus brutal. Ya seperti tadi ya, lebih banyak lebih baik gitu. Sampai kita misalnya terlewat 1 hari nggak posting tuh sampai kita jadi panas dingin kayak kayak pintu neraka terbuka gitu loh. Aduh, aku lupa posting nih. Aku bakal masuk neraka nih. Sampai kayak gitu loh didikannya di kami itu, ya. Nah, kalau misalnya kita kelewatan nggak posting sementara penjual yang barang yang sama itu lebih rajin, ya jangan salahkan orang lain loh, yang salah kita sendiri kan gitu Mas Doni. Iya, betul betul. Oke, nah tuh Bunda, jadi intinya kalau untuk kira-kira berapa hari sekali, yaitu untuk pemula mah justru lebih sering, lebih banyak, lebih baik ya Pak ya, gitu. Betul. Karena kalau kita ngerasa apa namanya, aduh takut bosen gitu, takut takut orang-orang ngerasa risih gitu kita posting, cuek aja Pak ya, jangan pikirin dulu Pak ya, gitu. Ya 90% yang kita khawatirkan tidak terjadi. Oh gitu, oke oke. Nah Pak, ini tadi udah sesi terakhir, nanti teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa saya rangkum deh atau nanti kita jawab di grup-grup regional. Nah ini untuk pembagian voucher belanja, ini dari saya ada pertanyaan nih Pak, buat teman-teman yang Oke. hadir, benar-benar nyimak nggak nih? Ini pertanyaan saya dijawab, nanti kalau terjawab dapat voucher belanja senilai 50.000 dari Toko Rame. Nah, Lumayan. tadi Pak Wahyu menyebutkan di Indonesia itu, pasar sosial media itu ada 5. Apa aja tuh? Di slide-nya Pak Wahyu tadi menjelaskan. Pasar sosial media untuk berbisnis itu ada 5. Apa aja Saya yang Pak, bisa? Oh, Pak Deddy, mantap. Boleh sebutkan apa Pak? YouTube, YouTube, ya, 1. Facebook, Facebook, 2. ya, WhatsApp, WhatsApp, 3. 2 lagi Pak. IG, Instagram, 1 lagi. Apa nih Pak? WhatsApp, TikTok, WhatsApp TikTok. udah tadi. TikTok, oke. Wah, betul nggak nih, Pak? Betul, betul. Betul, wow, mantap. Pak Deddy berarti memperhatikan materi yang disampaikan Pak Wahyu. Pak Deddy nanti silakan hubungi admin kita, Toko Rame, atau ke saya, ataupun ke CS untuk lapor. Saya tadi dapat apa namanya hadiah dari community talk gitu. Siap, Oke, Pak nah Doni. dari siap, makasih Pak Deddy untuk ininya atas ininya keberaniannya buat bertanya. Dari Pak Wahyu silakan Pak. Mungkin mau kasih pertanyaan ke teman-teman. Ini kita satu lagi hadiah voucher belanjanya. Oke, teman-teman, gampang sih ini. Gampang ya. Jadi tadi saya sebutkan kan ada selalu ukurlah kemampuan. Nah, silakan kemampuan apa saja yang harus senantiasa kita ukur nih supaya kita juga lebih sukses ke depannya. Saya Pak, Boleh, silakan Bu. Bunda Farida, silakan Bu. kemampuan kita, tenaga, waktu, dan kemampuan duit. Iya benar. Mantap, Bu Keren-keren. Farida mau memperhatikan. Oh banyak juga nih ternyata Pak yang jawab di chat, tapi keduluan sama Bu Farida yang lebih berani lewat on cam. Oke, terima kasih Bu Farida. Nanti Bu Farida dan Pak Deddy silakan menghubungi admin Toko Rame untuk nanti kita kasih voucher belanja. Nah teman-teman sebelum kita live kita foto bareng dulu ya. Silakan dinyalakan on cam-nya. Nanti ini biar kita pamerin ke grup regional nih. Kalau hari ini ada community talk gitu.
Oke, ayo saya hitung sampai 10 ya. Semuanya on cam. 1, saya tunggu sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, belum semua soalnya nih Pak. 7, 8, 9, 10. Oke, udah pada on cam ya. Siap gak ya tangannya? Kita foto dulu untuk narsis bareng, nanti kita kirim ke grup regional. 1, 2, 3. Oke, siap. Nanti saya kirim foto dari komunitas hari ini. Oke, Pak Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman Amin. juga bisa mempraktekannya untuk bisa mendapatkan closingan lebih banyak gitu. Nah, itu tadi yang saya simpulkan ya, untuk materi yang riset itu kayaknya nanti bakal berpengaruh besar karena kita udah memasuki Ramadan ya Pak ya. Kita Betul. kalau tulis jual hijab murah, jual gamis maisur misalkan. Nah, itu teman-teman itu bisa dipraktekkan karena orang mau lebaran pasti bakal nyari baju muslim seperti itu. Betul, betul. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wahyu atas waktunya dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk hadir di Community Talk hari ini. Nanti kita bertemu lagi di Community Talk di tahun depan. Sebentar lagi sih tahun depan di bulan Januari. Nanti dengan pembicara atau pemateri-pemateri yang luar biasa juga. Nanti akan kita infokan melalui Instagram dan juga grup-grup WhatsApp regionalnya teman-teman di Toko Rame ini. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu dan juga teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh. Boleh Terima izin. kasih semuanya.